I got so much motherfucking design on right now. Break it down, bring it back, make it clap. I got 3 old thoughts, new block, where that thing. Bitches on my line, and you know. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Saya Ahmad Rizky Dunianto dari Prodi PKPI kelas A angkatan 2022. Baik, kali ini saya akan menjelaskan tentang peran kepemimpinan dalam kependidikan Islam. Pengertian kepemimpinan menurut Suekar Turuddin dan kawan-kawan adalah kemampuan dan kesiapan yang dimiliki oleh seseorang untuk dapat mempengaruhi, mendorong, mengajak, menuntun, menggerakkan, dan kalau perlu memaksa orang lain agar ia menerima pengaruh itu, dan selanjutnya berbuat sesuatu yang dapat membantu pencapaian tujuan-tujuan tertentu. Kepemimpinan itu pada akhirnya hanya terdapat pada kelompok yang terorganisasi. Ciri-ciri seorang pemimpin. Menurut Mujammil Komar menyebutkan bahwa ciri-ciri dari seseorang pemimpin dalam kepemimpinan pendidikan Islam antara lain: 1. Memiliki pengetahuan dan kemampuan yang cukup untuk mengendalikan lembaga atau organisasinya. Yang 2. Memfungsikan keistimewaannya yang lebih dibanding orang lain. Yang 3. Memahami kebiasaan dan bahasa orang yang menjadi tanggung jawabnya. Yang 4. Mempunyai karisma atau wibawa di hadapan manusia atau orang lain. Yang 5. Bermuamalah dengan lembut dan kasih sayang terhadap bawahannya, agar orang lain itu simpati kepadanya. Yang 6. Bermusyawarah dengan para pengikut serta mintalah pendapat dan pengalaman mereka. Yang 7. Mempunyai power dan pengaruh yang dapat memerintah serta mencegah karena seorang pemimpin harus melakukan contoh pengawasan atas pekerjaan anggotanya. Yang ke-8. Bersedia mendengar nasihat dan tidak sombong, karena nasihat dari orang yang ikhlas jarang sekali kita peroleh. C. Peran kepemimpinan dalam lembaga pendidikan Islam. Salah satu bentuk kepemimpinan dalam lembaga pendidikan Islam adalah kepala sekolah merupakan salah satu komponen pendidikan yang paling berperan dalam mendudukan keberhasilan suatu lembaga kependidikan, karena ia merupakan pemimpin di lembaganya. Lebih lanjut, ia mengatakan bahwa kegagalan dan keberhasilan itu ditentukan oleh kepemimpinan itu tersendiri, karena mereka merupakan pengendali dan penentu arah yang hendak ditempuh untuk mencapai tujuannya. D. Teori kepemimpinan. Ada 2 teori menurut Isdoni yang cukup menarik perhatian para pengamat dan praktisi pengembangan sosial, antara lain sebagai berikut. Yang pertama, teori kepemimpinan karismatik. Pemimpinan karismatik menampilkan ciri-ciri sebagai berikut. Yang pertama, memiliki visi yang amat kuat atau kesadaran tujuan yang jelas. Yang kedua, mengkomunikasikan visi itu dengan efektif. Yang C. Mendemonstrasikan konsisten dan fokus, mengetahui kekuatan sendiri dan memanfaatkannya. Yang kedua, teori kepemimpinan transformasional. Pemimpinan transaksional membimbing atau memotivasi pengikutnya atau bawahannya ke arah tujuan yang telah ditentukan dengan cara menjelaskan ketentuan-ketentuan peran dan tugas. Tipe kepemimpinan. Yang pertama, partisipatif. Adalah kepemimpinan yang partisipatif menurut Isdoni adalah suatu cara memimpin yang memungkinkan para bawahannya turut serta dalam proses pengambilan keputusan. Bila ternyata proses tadi mempengaruhi kelompok,
atau bila memang kelompok ini mampu turut berperan dalam pengambilan keputusan. Dalam hal ini, atasan tidak hanya memberikan kesempatan kepada mereka yang berinisiatif, akan tetapi akan membantu mereka menyelesaikan tugas mereka sendiri, umpamanya dengan memberikan fasilitas. Yang kedua, laissez-faire atau bebas. Dengan cara ini, seorang pimpinan akan meletakkan tanggung jawab pengambilan keputusan sepenuhnya kepada para bawahan. Di sini pemimpin hanya sedikit saja atau hampir sama tidak sekali. Beberapa masalah yang dihadapi oleh pemimpin, jenis dan bentuk konflik itu memiliki implikasi dan konsekuensi bagi manajer lembaga pendidikan Islam. Karena manajer memiliki peran yang fungsional dalam mengelola konflik dan diharapkan mampu mengelolanya sebaik mungkin sehingga menghasilkan kepuasan bagi semua pihak, terutama pihak yang berkonflik. Setidaknya mereka tidak lagi membuat ulah yang berpotensi menyulut konflik baru pasca penyelesaian konflik. Konflik diri sendiri seperti kepala madrasah pada waktu yang sama dihadapkan pada pilihan dilematik antara pergi ke madrasah tepat waktu dan mengantar istri ke pasar karena memiliki hajat yang sangat penting. Mungkin itu saja dari saya, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.